Dan kita pun Wah. ngomongnya sama mic, nggak ada yang lihat langsung gitu. Jadi tipsnya adalah ketika kita bicara untuk yang mau jadi announcer, pasti udah nggak asing juga dengan teknik smiling voice. Jadi ngomongnya sambil tersenyum, "Hai kolomuri apa kabar? Bangun dong, udah pagi nih." Langsung cus, jangan lupa sarapan ya. Kan beda banget dong kalau kita ngomongnya tanpa teknik smiling voice. Iya. "Hai kolom udah pagi nih, bangun dong, bangun bangun bangun." Langsung pindah frekuensi. "Ini penyanyi ngapain sih baru bangun ya?" Gitu. Ya, suara Halo geng, selamat datang di Bali Mas Bicara. Siapa aja bisa bicara. Dengan saya Mila Yefriza tentunya seperti biasa. Hari ini kita tur podcast ke kantornya PSB Bali, Public Speaking Bali. Nah, sebelum dibuka seperti biasa saya akan ngasih pantun untuk teman-teman semuanya. Hari Minggu bermalas-malas. Selamat datang di podcast 11. Wow. Yeay. Nah gengs, di samping saya ada seorang cewek cantik. Aduh, mungkin sudah familiar ya sebagian karena sering muncul di televisi Bali. Khususnya ini seorang presenter TV juga, penyiar radio sekaligus MC. Dan yang paling penting itu yang paling yang paling mungkin yang membuat sebuah menjadi motivasi atau inspirasi juga buat kita semua. Kakak ini adalah seorang tuan rumah berbagai event di Bali, baik itu nasional maupun internasional. Ini dia Kak Dwi Vera. Oh, hai gengs, gitu ya Mila ya sapaannya ya. Boleh Kak beda-beda, boleh Oke. terserah Kakak mau nyapanya apa ya, seenaknya aja. Baik. Nah, hari ini tuh suatu kehormatan banget bagi kita bisa datang ketemu langsung dengan Kak Vera, karena kita cuma nengoknya di TV-TV ya, biasanya bawa berita lah, apalah gitu kan. Nah, kita panggilnya kakak ini Kak Vera, Kak Veve, Kak Dwi atau apa? Bebas sih sebenarnya Mila. Jadi kan nama saya Dwi Vera. Oke. Nah, kalau dulu zaman SD dipanggilnya Dwi. Dwi. Akhirnya SMP dipanggilnya Vera. Ya, terus siaran di radio karena banyak namanya Vera dipanggilnya Veve. Nah, Veve. bingung kan? Kira-kira enaknya apa bebas? Boleh Vera, boleh Veve. Tapi kakak enaknya dipanggil siapa bebas? Vera boleh, Vera. Vera boleh. Siap. Kak Vera. Kalau di rumah dipanggil? Ge Yanti. Ge Yanti. Jadi Ge ya. Hai Gus and Ge. Dari mana datang Yantinya? Nama lengkapnya Niputu Dwi Vera Yanti Utami. Astaga, panjang banget. Begitulah ya. Jadi kalau orang Bali biasa buat nama begitu panjang-panjang banget. Iya. Nama adik saya Nikomang Bagus Dwi Widyatama Putra. Iya, panjang-panjang sih Kak. Kalau aku orang Sumatera namanya singkat-singkat biar gampang Berarti dipanggil. Mila Yefriza. Yefriza, dua nama aja ya berarti suku ya. kakak, ya. Harusnya ada juga orang-orang Minang misalnya itu yang ngasih nama sukunya kayak Oke. Hairul Tanjung itu pakai nama suku. Tapi kalau kita kan enggak, saya enggak. Baiklah. Tapi ngomong-ngomong nama nih, saya punya nama udara dulu Mila. Jadi nama udara saya adalah Feliska Aprilia. Wah. Mohon maaf agak jauh ya, gengs. Agak-agak jauh tapi tetap panggilannya Veve. Oke. Terus yang pendengar radio datang ke radio, ada Mbak Feliska Aprilia gitu kan. Terus syok, aku kira Cina Mbak. Ternyata Bali ya. Tapi orang kantor udah tahu itu nama. Iya, memang nama udaranya dikasih waktu habis kita dilantik gitu kan jadi DJ. Namanya Feliska Aprilia gitu. Biar beda sama nama asli. Aduh. Harus ada nama panggung ya biar enak. Tapi sibuk apa nih Kak sekarang? Kesibukannya sejauh ini karena situasi pandemi seperti ini, kemarin 5 bulan off MC dan masuk ke bulan Agustus mulai Mila ada kehidupan dan cercah-cercah apa benih-benih cinta muncul lagi. Jadi banyak yang wedding ya. Yang mau wedding jangan lupa kontak ya untuk MC. Wedding aja, yang lain enggak? Wedding sama event kemarin kebanyakan webinar sih Mil. Jadi lebih ke online kayak gitu. Tapi pas aku lihat di Instagram Kakak itu banyak banget acara wedding ya. Ya, untuk Agustus Stungkara sudah mulai ada beberapa couple-couple dan juga klien-klien yang ngadain event di Bali juga. Gimana? Mila mau wedding dalam waktu dekat ini? Aduh. doakan secepatnya Kak, doakan secepatnya. Tapi belum. Masih muda, masih duluan Kakak deh. Kakak udah atau ada rencana tahun ini? Doakan ya. Nanti Mila mungkin mau jadi MC-nya sekalian. Oh, boleh. Tapi mungkin belajar di sini kali ya, kan banyak banget di sini bisa belajar nge-MC, ngomong ya kan. Seru. Thank you loh sekali lagi untuk Mila, untuk eramadeni.com ya, dan yang tim juga yang udah datang. Apalagi hari ini kita
bakal sharing banyak banget nih ya Iya hal-hal banyak yang banget. seru. Kita maksudnya jadikan Kakak sebagai tokoh inspirasi ya Thank you. buat kita di sini. Aku jadi terharu. Aduh. Ini deh contohnya kalau dia udah biasa di depan kamera itu jadi nggak grogi mau ngapain aja gitu ya kan. Kalau kita yang masih baru-baru itu kayak, wah ini pancelnya pas nggak ya, ini pas nggak ya, jadi kayak ragu-ragu gitu Tapi Kak. Mila udah keren dong, kan kemarin ikut kelas PSB juga kan? Iya, baru pertama Heeh. kali, pertama itu pun direkomendasiin teman kan. Wah, thank you loh. Mudah-mudahan teman-teman juga yang lagi nonton pengen belajar public speaking, bicara bisa banget di Public Speaking Bali. Ini office-nya juga baru Februari loh Mila. Jadi Oh, beberapa bulan 2020. kan. Iya baru banget. Tapi kita Oke. buat eventnya udah dari tahun 2019 bulan Oh. Februari. Itu kita buat di tanggal 21. Jadi kayak Oke, batch gitu, batch oke. 1, batch 2 sampai akhirnya kita akan buat batch 6 2 bulan lagi. Amin. Mm-mm. Semoga ya lancar acaranya. Amin, amin, Thank amin. you Mila. Terus selain aktif di media sosial, Iya. Kakak aktif di mana aja? Sosial media, Instagram, LinkedIn, jangan lupa di follow Dwi Vera MC Bali, tetap promonya. Ya nggak apa-apa. Jangan nanti timnya, ini Mbak Vera kebanyakan promo langsung titit Oh, nggak gitu. apa-apa. Gak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi kesibukannya juga Agustus sudah mulai ngajar, cuma ngajarnya flip class gitu. Jadi satu kelas cuma 10 orang, sekitar 10 sampai 12 orang lah. Jadi ngajarnya di deket sini kan, ini di Hayamuruk. Jadi aku ngajar di Elizabeth International, Kampus Pariwisata Iya. D1, D2 sama S1. Bahasa untuk Inggris. ngajarnya bahasa Inggris sama komunikasinya. Oh, berarti Kakak dapat 2 ngajar bahasa Inggris sama komunikasi. Betul. Dulu lulusan mana sih Kak? Lulusan S2? Sastra Inggris. Oh, sastra Jadi aku Inggris kedua. S1-nya ambil sastra Inggris, S2-nya metode pembelajaran pengajaran juga, jadi linguistik terapan di Udayana juga. Tetap Udayana. Sama kan kita Sama. satu alma mater. Kan S1-nya Kak, S2-nya mana tahu Kakak di luar gitu kan. Iya, aku di Bali aja sih. Kakak hobinya apa sih? Hobi, aku suka bicara. Oh, kalau udah nggak bicara, nggak sempet ngomong tuh kayaknya ada yang susah, kayak ada yang sedih, kayak gimana ya? Nggak ada lu nggak rame kalau di rumah ya. Jadi gimana ya Mila ya, setiap hari tuh aku selalu pengen banget ketemu sama orang, pengen ngobrol, pengen sharing kayak gitu. Tapi suka ketemu orang baru nggak Kak? Suka banget. Jadi kayak satu hari aku selalu kayak target gitu kan. Kemana ya, nongkrong deh di coffee shop, ketemu teman lama yang udah lama gak ketemu, ajak temen dong kita ngobrol. Ngobrolin bisnis, inovasi, gimana nih milenial tahun 2020 mereka lebih interest apa ya. Dan akhirnya muncullah ide-ide dari ketemu-ketemu orang, networking, dan juga ngomong itu ternyata kita bisa dapet ide loh dari orang lain gitu. Iya benar Kak. Karena jadi ide-ide yang inovatif, yang kreatif itu emang berasal dari tempat tongkrongan sih biasanya. Setuju banget. Dan selain hobi ngomong, aku juga hobi banget baca buku. Buku apa biasanya Kakak baca? Buku yang paling aku suka itu buku yang berbau personal development sama kayak motivasi gitu. Jadi kayak Anthony Robbins aku suka banget. Terus yang kayak Mary Riana, terus pemulihan jiwa. Nggak tahu ya, ketika baca buku motivasi buat aku tuh kayak lebih semangat lagi, kayak lihat biografi orang-orang, ih gila kok bisa ya, gimana sih cara kita aplikasiin kesehariannya dia, cara-caranya dia gitu kan. Jadi bener-bener berdampak banget dan berimpact banget bagi hidup kita. Tapi novel nggak suka Kak? Novel enggak terlalu, apalagi komik novel tuh kayak aku nggak bisa gitu Mila, nggak ngerti ya. Jadi kayak aku sukanya anak sastra ya. Sukanya tuh kayak baca buku yang ada per babnya tuh cuma 5 sampai 6 halaman. Jadi kayak udah tentang misalnya kepercayaan diri 6 halaman, move ke topik lain kayak gitu. Oke. Yang jelas buku-buku yang inspirasi ya Kakak, yang lebih tepatnya. Bukan ini. Selain itu apalagi Kak? Hobi ngomong, baca, nyanyi nggak bisa. Sering tuh nggak sih Mila temen-temen klien-klien gitu kan, Mbak Feve nanti sekalian nyanyi ya, nge-MC. Aduh Mas maaf aku nggak bisa nyanyi, tapi aku bisa jadi backing vokal atau penari latar. Jadi aku biasanya tuh kayak narik-narik audiens, ayo kita nari atau polonaise gitu. Jadi lebih ke buat heboh suasana, nyanyi sama joget sih. Sama joget. Ya nggak apa-apa Kak. Ya sama aku suka traveling juga. Terus suka kuliner juga. Oh iya, aku biasa nengok di Instagram Kakak itu banyak banget ya. Itu endorse kah atau apa, aku nggak tahu sih. Ada beberapa yang endorse, ada yang memang suka coba hal-hal unik dan baru sih, terutama untuk makanan. Jadi duitku habis kalau nggak makanan, beli buku-buku yang motivasi kayak gitu. Tapi kadang-kadang tuh kayak masih ada yang belum kebuka Mila, masih banyak banget. Jadi kayak beli-beli ya? Beli-beli doang. Nggak apa-apa Kak, investasi masa depan, asik. Seandainya itu buku walaupun belum kebuka udah masuk ke otak ya. Bisa nggak kira-kira?
Semua orang pasti pengennya kayak gitu, Kak, nggak dibuka tapi isinya itu udah ada di otak Oke. gitu kan, nggak perlu dibaca. Tapi jarang juga, Kak, kalau kita lihat sekarang ini orang malas baca, sukanya yang kayak gini nih, maksudnya Iya, yang mereka tonton, yang mereka mhm, lihat gitu kan. setuju. Apalagi sekarang nih yang namanya YouTube kan, apalagi lagi Mhm, booming banget, mereka lebih seneng sesuatu yang lebih ringan kayak gitu kan. iya, Bacaannya juga mungkin, ketika habis baca mereka review langsung by mhm, YouTube kayak gitu. iya iya, benar benar benar. Aku, Kak, kalau habis kerja Heeh misalnya tuh, kan capek tuh, kita heeh. pengennya nonton yang membuat kita kayak, ih, bisa ketawa, bisa senang, bisa rileks lagi, bisa fresh lagi ya kan, itu aku lebih senang yang kayak kayak gitu tuh. Wah, setuju setuju, aku juga suka banget apalagi kalau podcast. Kemarin aku, kepoin ini loh Era Madani podcast, Wah, keren banget ya kan, inspiratif terima kasih. banget, Berarti next episode diundang lagi dong Eke. Iya, tenang saja Kak, nanti Baiklah, kita bikin list lagi buat Kakak datang, mungkin Kakak yang datang ke studio kita, bukan siap, kita yang datang, gantian ya. gantian ya. Oke deh. Nah, yang mau aku kepoin nih dari Mhm. Kakak, Kak suka ngomong public speaking itu dari kapan sih? Atau dari kecil mungkin, "Wah, aku nanti besarnya mau jadi ini nih," gitu? Ini unik juga sih, Mila. Jadi awalnya dulu SD, SMP aku tuh bener-bener pendiam banget. Jadi Mmm, kayak ke mana-mana mamaku tuh ikut, kayak ngenalin, "Ini anak saya," jadi kayak dicariin temen, kayak gitu oh, kan. Jadi lama-lama aku mikir, "Aduh kok aku kayak gini ya?" Jadi kayak ya, nggak bisa berkembang kayak gitu. Akhirnya mmm, SMP aku inget banget, waktu SMP itu ada pemilihan ketua kelas. SMP nih ya? Akhirnya aku memberanikan diri untuk angkat tangan, "Siapa mau jadi ketua kelas?" "Oh saya ibu guru." Akhirnya aku jadi ketua kelas dari kelas 1 sampai kelas 3. Saya ibu. Ya bagaimana Vera, sudah ready? Iya Ibu. Akhirnya ada pemilihan ketua OSIS waktu Mhm. itu ikut juga, tapi aku nggak mau jadi ketua, tetap jadinya wakil Oh, ketua Kakak gitu. ketua. Tapi kalau aku flashback lagi Mila, dulu tuh ternyata SD aku udah sering ikut lomba, kayak mamaku tuh nyuruh aku ikut lomba baca puisi. Jadi waktu Oh, itu aku lolos tingkat wah, kecamatan, tapi tingkat kecamatan. nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa, maksudnya dari kecil-kecil dulu baru yang besar-besarnya. Jadi kayak dulu juga mamaku tuh, ngikutin aku di lomba tari, kayak nari Mmm, Bali gitu kan, terus baca puisi, ikut speech contest. Setelah aku flashback, kadang-kadang ada sisi pemalunya, tapi kok sisi lain aku ikut kompetisi dan lomba-lomba ya. mhm, Akhirnya setelah mendalami ilmu broadcast atau komunikasi ini, ada satu hal yang bener-bener penting banget nih yang Veve pengen share juga untuk teman-teman, untuk gengs yang ada di rumah. Ternyata ketika kita ingin menjadi seorang yang jago dalam bidang bicara, itu ditentukan oleh 3 L, Mila. 3L, oke. Jadi L yang pertama adalah lahir, Lahir, kayak dari kecil, SD, TK gitu kan, oke. orang tua kita kayak mengarahkan kita, "Yuk ikut Oh, lomba ini, lomba foto, lomba model." Jadi kan otomatis sudah yang kayak dilatih untuk tampil di iya depan iya umum. Jadi iya, lahir ya. Yang kedua itu adalah lingkungan. Jadi lingkungan, pilih-pilihlah kalau misalkan emang mau jadi public speaker, kumpullah di komunitas public speaking, entah itu mhm, organisasi manapun. mhm, Dan terakhir adalah lingkungan, lahir, dan latihan terakhir. latihan, Kalau mau ikut lingkungan, kelas di Public Speaking Bali, ikut cuma 1 hari aja nih Kak Vera, yang batch-nya kan kita 2 jam kan seminar. Tapi kalau misalkan setelah itu nggak dilatih lagi, ya sama aja bohong kan Mila. Jadi mhm, kita harus tetap latihan latihan. Maka dari itu kita dari Public Speaking Bali setiap minggunya kita ada PSB Talk, kita undang nih komunitas Public Speaking Bali untuk latihan di sini, buat mmm, podcast, terus ketemu dengan orang baru tiap minggunya, itu tentu akan iya melatih improvisasi kita, topik iya, apa nih yang mau dibahas, ngobrolnya apa ya, kayak heeh, gitu. Jadi iya, emang bener harus bener. lahir, lingkungan, dan latihan. Oke, lahir. Tapi orang tua Kakak ini juga, nge-MC dulu atau apa? Kalau mama sama papa lebih ke hotelier sih, mamaku Oh, di Jakarta, sekarang reservasi, dulu mmm, JRO, papaku juga di hotelier, tapi mama aku tanya-tanya dulu ternyata memang suka nge-MC juga, oh, suka nge-MC heeh. juga, Mamaku juga ada kan di sini, tapi mamaku juga sama sih kayak aku suka ngomong gitu, turunan heeh. ya, Kak, ya. Karena adik Kakak berapa sih? Adik Kakak juga gitu? Aku putu kan, aku anak Mmm, pertama, adikku Kade Widya, yang mmm, Widya sekarang semester 6. kuliah? Terakhir Komang Putra kuliah, yang Komang Putra masih SMA kelas 3 cowok. Oh, bertiga berarti. Itu Mhm. semuanya Kakak latih ke public speaking atau gimana? Atau mungkin dicari, pasaran yang baru? Ini unik sih Mila, karena kan adikku yang si Widya ini bener-bener introvert banget kan dia. Mmm, Cuma aku ngerasa, "Guys, ini public speaking penting banget, nggak cuma untuk iya kamu yang mau penting. jadi presenter, announcer, atau MC, tapi juga di segala bidang, segala ranah. Kalau mau kerja pasti interview, ketemu sama HRD, dilihat gimana komunikasinya, ya kan? Nanti kamu mau step up,
kalau di hotel ada supervisor, jadi GM dan lain sebagainya, pasti dilihat juga dari kemampuan berbicara. Mhm. Akhirnya karena tahu dan merasakan manfaatnya seperti apa public speaking ini, ya aku mau nggak mau harus ajak adik-adikku untuk aktif juga berlatih. Iya iya Karena iya. yang kedua ini bener-bener adikku introvert banget Mila, jadi kayak Oh. pendiam, Mhm. terus dia tuh yang kayak nggak mau bicara duluan. Akhirnya aku kasih tahu, "Dek, dimanapun kita, di lingkungan kita, kita harus mulai nyapa orang duluan, Iya, itu mulai benar. pembicaraan duluan, karena Iya. kita nggak akan tahu rezeki datang dari mana." Iya, kata orang sih Kak, Heeh, semakin banyak teman-teman, mhm, rezeki juga semakin banyak. setuju. Jadi, sejak dia SMA akhirnya, "Dek, ikut deh JKT Bagus," gitu kan, Mhm. kayak Abang None, "Ikut deh Iya. lomba speech, ikut deh lomba penyiar." Kemarin dia ikut juga lolos 10 besar, akhir bulan ini pengumuman final, mudah-mudahan ada kabar baik. Jadi dari sana aku kayak dorong adikku karena aku udah tahu nih 3L itu lahir. Jadi Iya. kalau dari kecil aku udah suruh adikku lomba-lomba, otomatis nanti akan terbiasa untuk Iya berbicara iya iya, seperti benar itu. benar benar benar. Lingkungan sudah kita join di Public Speaking Bali Community. Next tinggal latihan-latihan. Latihan. Perubahannya juga itu drastis banget Mila. Aku Iya, lihat adikku yang kayak dulu pendiam banget, sekarang, udah "Dek, kayak ada yang MC nih, mau nggak?" "Mau Kak, mau Kak." Apalagi ya dapat bonus seperti itu ya. Mungkin iya. awal aku bilang, "Kita cari jam terbang, pertama ya nggak apa-apa nggak dibayar, Iya, benar Kak. pelan-pelan nanti kita budget, nanti kalau sudah jam terbangnya tinggi baru kita bisa budget berapa maunya," seperti itu. Jadi Mhm. memang harus nikmatin setiap prosesnya. Iya, itu yang Mhm. penting Kak. Tapi sepadat itu jadwal Kakak, misalkan Kakak nge-MC ini, itu semua pernah libur nggak sih? Libur, everyday is holiday Mila, aku happy banget sama dunia ini. Jadi kayak aku ngajar, aku kayak ngerasa liburan ketemu orang baru. Terus kayak aku ngajar di Elizabeth, aku kayak ketemu anak-anak, aku sharing juga di situ. Jadi Mmm. kayak ngerasa ini happy banget, aku seneng banget sama bidang yang aku pilih ini, kayak passion-ku banget gitu. Dan untuk waktu sama keluarga biasanya seminggu sekali kita ketemu, ngobrol, Oh, atau sekedar makan malam bareng lah di meja makan, ngobrol gimana keseharian adik-adik, kayak gitu. aku speechless makasih Kak, wow banget maksudnya, di umur yang segini tuh Kakak udah capai banyak, ternyata Kak Vera itu bukan seorang MC aja, penyiar atau penyiar radio atau presenter, tetapi juga bisa baca puisi, menciptakan puisi juga bisa nggak sih ini? Cipta puisi? Menciptakan, kemarin sih lombanya baca puisi sih Mila, Oh, heeh. heeh. Menciptakan Tapi sekali puisi itu aja? itu beberapa kali, kayak dari tingkat sekolah dulu, dari sekolah kita naik ke sekolah di Canggu, kan waktu itu aku di Badung, habis itu tingkat kecamatan, habis itu kabupaten. Aku mau tahu nih, Heeh. kalau dari semua yang itu, Kakak tokoh inspirasinya siapa sih? Tokoh inspirasi, aku suka banget sama dari bidang MC atau public speaker atau gimana Mila? Eee, Bidang MC Kakak beda-beda atau keseluruhan lah? Kalau keseluruhan aku suka banyak sih, aku suka Agnes Monica. Jadi Oke, dream, believe and make it happen. Jadi aku kayak pegang itu juga, kita harus bermimpi setinggi-tingginya, kita percaya sama mimpi kita dan kita pasti mhm, bisa menggapai mimpi kita gitu. Jangan sampai kayak punya mimpi nih tapi nggak ada effort untuk mencapai mimpi itu, sama dengan sia-sia dong. iya benar Jadi benar dulu benar. zaman kecil tuh suka banget sama Agnes Monica sampai dia bilang, "Aku mau nyanyi dong ke luar negeri," gitu kan. Akhirnya bener dia ke luar negeri. "Oh pengen dong punya album sama duet atau featuring sama orang luar." Wah ternyata kejadian. Ternyata anything is possible gitu kan. Jadi apapun yang kamu mimpikan pasti bisa kamu gapai kalau kamu punya usaha, terus kamu ada di lingkungan yang positif, dan kamu sering baca hal-hal yang ya yang menginspirasi dan nonton-nonton video yang positif juga gitu Mila. Jadi Mmm, dari sana aku kayak, jangan pernah deh takut bermimpi, yuk kita mimpi tinggi-tinggi, yuk kita sharing sama orang yang positif, cari mentor, terus iya kumpul sama orang-orang yang memang bidangnya sama kayak kita, punya visi ke depan yang baik, finally kita akan bener-bener amazed banget ketika apa yang kita inginkan, wah finally kita mencapai iya apa dapat ya, targetnya, heeh, heeh, benar gitu. benar. Itu rasanya tuh bahagia banget Kak, kalau kita dapat sesuatu yang pengen banget kita dapatkan itu bahagia banget luar biasa. Selain itu ada lagi nggak misalnya tokoh yang presenter gitu tuh siapa? Kalau dari presenter, aku yang non formal ya, Mmm, sukanya sama Melanie Ricardo, oh karena dia Melanie. cablak banget Iya kan. dia lucu, kita emang suka yang lucu-lucu Heeh, Kak. cocok ya. Makanya tadi nanya kan, "Mila, nanti acaranya formal atau non formal?" "Enggak Kak, ini non formal." Jadi kayak, oke, jadi lebih rileks Iya gitu. iya. Jadi aku suka Mileni Ricardo, terus kalau yang formal gitu aku suka, kalau cowok Daniel Mananta, Oh Coky Daniel Mananta. Sitohang, sama Wah, Yuanita Kristiani.
Banyak banget referensinya ya. Jadi memang kalau, dari buku yang aku baca ketika kita ingin menjadi public speaker atau MC kita nggak bisa terpaku sama satu orang aja Mila. Jadi Oh, emang harus punya referensi dan referensinya harus nasional bahkan internasional, seperti iya. itu. Dari sana kita bisa kayak, "Oke nanti aku mau cara bicaranya seperti ini." Kita tidak meniru 100% ya teman-teman ya, tapi kita kayak ATM gitu. Amati, tiru, dan modifikasi, Amati, tiru, dan ya. modifikasi ATM. Jadi, oh Choky Sitohang pembawaannya elegan nih, aku pengen deh kayak Choky. Terus Yuanita Christie, pemilihan katanya bagus nih, jadi ikutin Heeh. Yuanita Christie. Melanie Ricardo, lawakannya bisa nih aku pakai untuk event besok, gala Mhm. dinner yang fun gitu. Jadi ketika kita memadupadankan dari beberapa sumber dan juga beberapa referensi, jadi kita jadi paketan yang unik dan Iya, berbeda iya, gitu, tentu benar dengan benar karakter benar. kita juga. Tapi menurut Kakak itu penting nggak sih? Penting nggak kita mempunyai tokoh inspirasi? Maksudnya dalam, kita misalnya mau jadi penyanyi nih, kayak Mhm. Kakak menjadi presenter, ini tokohku, itu menurut Iya. Kakak penting nggak sih? Penting banget sih Mila, Oh, heeh. penting Jadi banget. untuk teman-teman juga nih mau apapun profesi, impian dari teman-teman memang harus dan wajib banget punya seorang yang dikagumi. Kita Mmm, tidak menjeplak 100% tapi kita bisa mencari referensi untuk kedepannya kita improve diri. Kalau kita nggak punya referensi, kita nggak punya tokoh idola, jadi kita stuck di situ aja. mmm, Contoh, suka sama Choky Sitohang, kita baca biografinya, kesehariannya, itu bisa menginspirasi kita, oh ternyata Choky ini sebelum nge-MC harus apa lagi nih yang dilakukan, pemanasan dulu kah, mhm. dia punya sekolah broadcast juga, aku juga bener-bener Oh, terinspirasi banget sama, ya, MC-MC, presenter-presenter yang ada di nasional, yang membuat sebuah lembaga dan bisa bantu banyak orang agar bisa melatih kemampuan public speaking-nya iya, gitu. benar benar. Jadi, wah semakin semangat lagi untuk improve diri, kayak gitu Mila. Karena public speaking itu penting banget ke depannya, mungkin nggak harus jadi pembicara Ya, kayak Kakak tadi tuh, nggak harus jadi penyiar, tapi mhm. di dunia kerja pun itu penting banget ya. Negosiasi gaji ya Iya, kan, nanti negosiasi kalau mau, gaji. step up dari level 1 ke level 2 gimana negosiasinya biar gajinya Negosiasi naik gaji. gitu kan, kan Tapi wajib kalau kan? kalau di masa-masa pandemi Heeh. ini nggak bisa negosiasi, Kak, turun semua kayaknya. Ya kan, terus marketing juga, entah kamu punya bisnis di rumah, contohnya punya bisnis apa nih, Mmm, jualan makanan, kalau mmm, nggak punya kemampuan bicara yang tepat, yang pas, nggak ada tekniknya, nggak laku-laku. Tapi kalau kita punya kemampuan, ya komunikasi yang baik sama klien, sama customer, dia yang awalnya nggak mau beli, tiba-tiba beli produk kita, ya iya, kan? Itu dahsyatnya kemampuan eee, komunikasi dan public iya, benar speaking, benar ya benar benar. kan? Kalau kita bisa lobby Mhm, orang biar beli barangnya kita itu luar biasa juga, harus yes, memiliki kemampuan itu sebenarnya ya, Kak, ya, walaupun mhm. nggak harus jadi penyiar tadi. Nah, Kakak ini tahun berapa sih mulai memfokuskan menjadi pembicara? Itu tahun berapa mulai fokus? Kalau fokus, kalau aku flashback lagi nih, jadi awalnya aku terjun di broadcast itu ketika SMA. Mmm, Dari SMP sih sebenarnya, dari SD, SMP tuh kayak seneng banget dengerin radio, terus nelpon, request lagu gitu Mila. oh, salah satu Salah satu fans radio. penelpon radio ya ternyata. Jadi penyiarnya juga kan ramah banget, terus Mmm, nanya, "V, kamu nggak ada tertarik jadi penyiar?" mhm, Akhirnya aku tanya, "Kak aku masih SMA bisa nggak?" "Oh bisa, pas banget nih." Jadi dulu di 99,3 Bisi FM lagi nyari perwakilan SMA untuk mmm, jadi penyiar. Akhirnya aku coba, ternyata lolos 20 besar, diciutkan 10 besar, diciutkan 5 besar, sampai akhirnya diciutkan 3 besar. Jadi di sana aku ngerasa banget prosesnya kayak gimana, di training sama trainer yang galak banget, zaman dulu tahun 2000 masuk radio tuh kayak kita di ospek dulu. tahun 2000 itu? Ya, 2007 aku SMA, ya pas SMA kelas Oh, 1 2007 tuh 2007 aku ya? udah kayak ngerasain, oh ternyata mental kita harus kuat, harus baja. Masa Iya, waktu interview tau gak sih, temenku di sebelah jago silat kan, dia mhm, disuruh siaran sambil silat. wow, Gila, itu bayangkan dia mesti bagaimana? kayak ambil posisi gitu, "Hai, apa kabar? Kamu mau request apa?" Gitu kan. Sedangkan kita dideretin bertiga gitu. Waduh gue disuruh ngapain ya akhirnya, "Vera kamu apa kelebihanmu?" Saya suka bahasa Inggris Kak," gitu. "Oh ya udah sekarang MC, nyiar di radio pakai bahasa Inggris." Bayangkan itu kan gak ada persiapannya, terus disuruh yang kayak sesuatu yang unpredictable banget disuruh dan finally ya udahlah bodo amat lah yang penting kita kasih yang terbaik gitu. Iya, Ternyata, syukur dapet 10 besar dan akhirnya di sana juga trainernya bener-bener gembleng kita. Temen aku telat 1 menit mau siaran, kita jadi training waktu itu disuruh keluar, disuruh pulang. mmm, Jadi disiplinnya luar biasa banget, terus, mentalnya harus kuat baja,
dulu senioritas tuh kerasa banget, yang kita bener-bener respect dan tunduk banget. Jadi itu ke bawah sampai sekarang yang aku ngerasa proses yang aku alami yang bener-bener ya susah payah itu kita dapet loh hasilnya. Jadi aku Iya. sangat berterima kasih sama mentor-mentor aku yang dulu di tahun 2007 yang sekarang juga masih tetap aktif di dunia broadcast atau yang sudah, pensiun, fokus ke keluarga, fokus ke kerjaan juga Ya, gitu. ternyata untuk aku percaya Kak, ternyata untuk mencapai sebuah mimpi itu emang perlu berdarah-darah dulu ya, perlu, Ya, proses yang panjang banget yang mungkin jadi pengalaman, jadi, eee, inspirasi kita juga, motivasi juga ke depannya untuk itu. Tapi kalau nge-MC Kak, dari nah 2007 itu iya, udah MC yang juga? 2007 kan aku masuk radio di Mhm, BCFM 1 tahun, mhm. 2007 sampai 2018. Nah 2018 aku pindah ke Casanova, tapi kita masih satu manajemen. Sampai Oh, sekarang masih aktif di Casanova 2008, terus 2008 ketika aku pindah ke Casanova, mhm. ada tawaran waktu itu, nge-MC ulang tahun temen, 17 tahun. Terus di Oh, Forsma juga ketika aku SMA ada pensi, karena aku pensi. ditawarin di radio, "Ve coba deh kamu mau nggak nge-MC?" gitu. "Oh boleh boleh aku coba," gitu. Awalnya dong Mila aku nggak bawa mic tuh kayak nggak ngomong apa-apa, kan duet berdua sama temen, "Oh ya? Bagus, oke," gitu doang. Yang kayak memalukan banget karena aku ngerasa, "Ya ampun aku nggak guna banget," yang kayak kecewa, sedih, sampai rumah aku review lagi, "Kenapa ya aku tadi kok kayak gitu, jelek banget jelek banget." Akhirnya ya dapet benang merahnya aku nggak ada persiapan, aku nggak buat skrip, aku ngerasa semua gampang gitu. Iya, Akhirnya dari karena sana aku digampangin. belajar, oh sebelum tampil ternyata harus persiapan ya, kostum disiapkan, skrip disiapkan, cue card disiapkan, semua Iya, harus bener-bener perfect baru kita bisa tampil di depan banyak orang, jangan sampai, iya, failed gitu kan. mhm. Dan itu nggak gampang, itu butuh proses yang Wow. luar biasa loh, harus latihan terus. Heeh. Ingat-ingat itu sedih nggak sih, Kak? 2008-an. Akhirnya mulai kayak MC-MC fancy, ulang tahun Mmm. temen-temen 17 tahun, terus, adalah tawaran dari motor ya kan, merek motor, 2 motor itu ngajak aku grebek pasar Mila. Aku Mmm. pagi-pagi jam 5 subuh itu keliling dari pasar ke pasar untuk jualan motor itu. Ibu-ibu yang baru bangun, ini lagi masak-masak sebelum, ibu sampai rumah, "Ada motor baru nih Bu, Itu ini emang di untuk pasar-pasar. hadiah anak-anak Anda," kayak gitu. Jadi yang kayak aku udah kenal sama ibu-ibu semua yang jualan, customer-nya tuh udah kenal banget. Tapi emang harus Heeh. buang rasa malu ya, Kak, Iya, apapun itu ya. mentalnya udah Mmm, bener-bener harus baja banget dari awal aku mhm. masuk radio udah dikasih tahu, "Ve, ini dunia keras loh broadcast, kamu bisa nggak? Kamu harus mentalnya kuat." Siap Kak," gitu. Akhirnya dari pasar ke pasar, banjar ke banjar, mulai ada tawaran, "Ve, acara gala dinner ya di ballroom." Wah, akhirnya ngerasain, "Oh gini ya Nah, ballroom ya." nggak ada yang mulus ya, Kak, jalannya ya. Terus, "Ve, ini ada acara wedding," gitu, terus mulai, wah wedding ternyata beda ya sama gala dinner, next akhirnya acara internasional karena fokus ke bahasa Inggris, Kementerian Pariwisata, terakhir sama Ibu Megawati waktu ke Bali, Oh, wah. yang di salah satu hotel juga ada pertemuan. Jadi dari sana aku appreciate banget hal kecil yang sebelumnya aku udah lakuin dan ternyata ya semua butuh usaha dan ya Iya. latihan kayak gitu. Hasilnya seperti ini sekarang dan prosesnya juga sangat panjang, nggak ada yang mulus bagi mungkin di luar sana banyak juga yang merasakan sekarang, "Aduh aku masih gini-gini aja ya, aku kok masih belum-belum gini ya." Itu mungkin masih dalam proses menuju seperti, yang sudah ditetapkan oleh Tuhan nanti Iya, mungkin. jadi semua kayak memang punya jalannya masing-masing, ada yang Mhm, suksesnya usia 17, 25, 30 tergantung sekarang kita nih mhm, mau lari di tempat atau bangkit larinya kenceng atau tetap tidur aja di rumah kayak gitu mhm. kan. Kalau temen-temen yang lagi nonton nih, gengs yang lagi nonton pasti tipikal orang yang, "Wah pengen nih gapai mimpi, ngapain Heeh, ya? Apa yang harus aku lakuin?" Usaha, ketemu orang, networking, organisasi, ya iya. dan praktek terus Ya, gitu. benar benar benar. Nggak hanya diucapkan aja, nggak hanya Heeh. ditempelkan di dinding saja, tapi memang benar-benar Iya, dijalankan maksudnya, eksekusi ya. eksekusi. Ya ya, benar benar benar, kayak gitu. Tapi aku lihat di bionya Kakak itu, di bio Instagram Kakak juga sebagai tuan rumah. Tuan rumah apa ini maksudnya ya? Tuan rumah MC kah? Atau tuan rumah event apa? Jadi sejak 2018 kurang lebih sekarang 2012, 13 tahun di dunia MC ini, aku udah kenal sama IO/WO yang dulu kan Mila. Mhm. Jadi kita kayak punya ikatan tersendiri. Jadi ketika mereka ke Bali pasti kontak aku.
gue ada event nih, ready nggak tanggal sekian ya?" "Oke siap Kak." Jadi mereka Oke. sudah percaya dari beberapa IO, WO, sampai sekarang jadi kita masih tetap bisa kontak yang baik, Mhm. terus ada event mereka masih percayakan sama kita. Nah disitulah gimana komunikasi tuh bener-bener penting banget, nggak cuma sekedar event sekali, udah selesai. Tiba-tiba nggak kontak lagi sama IO, WO, bahkan klien. Mmm. Jadi hal yang, teman-teman wajib perhatikan juga nih, entah itu bidang MC atau bidang bisnis yang lain, relation dengan klien customer tuh penting banget. Ya, Nggak cuma sekedar aku biasa setelah event nggak pulang dulu Mila. Jadi tetap stay di event, sambil ngobrol dulu santai, ya? makan, ngobrol dulu, "Mas gimana Mas, kapan? Sampai kapan di Bali Mas?" "Sampai minggu depan Ve." "Yuk tempat makan enak di mana Ve?" Jadi setelah event pun aku masih nemenin mereka Oh, iya jalan-jalan iya di iya Bali. iya. Jadi itu tentang apa ya, kita langsung touch sama customer, sama klien di luar ranah profesional ya. Iya. Kerjaan udah selesai nih, tapi di luar kerjaan kita masih tetap temen, Nah, fun, kita masih tetap sharing, kita bantu komunikasi. mereka, komunikasi baik juga. Jadi itu yang buat sampai sekarang, syukurlah dari WO, IO masih tetap mempercayakan VV gitu kalau event di Bali. Dan kita juga say hi terus walaupun gak ada event, "Mas gimana pandemi di Jakarta aman aman Ve, doain ya biar event-nya lancar nanti di Bali kita kontak lagi." "Oh ya siap siap Mas, stay safe ya, salam untuk keluarga ya." Nah, Hal-hal simpel kayak gitu aja penting banget teman-teman. Jadi harus relation, hubungan, komunikasi sama klien customer harus tetap dijaga yang baik, tetap respect, jangan sombong gitu. Karena kan ada orang yang kayak, "Gue dibayar sekian," setelah event di tempat event ya seenaknya nyuruh-nyuruh kayak gitu. Karena kan itu kita di event teamwork ya. IO, WO, MC, ada kru, sound system, sama tim hotel, sama OB, security itu harus semuanya sinergi yang bagus. Kalau kita memang udah punya relasi yang bagus, hubungan yang baik, pasti event-nya sukses gitu. iya Jadi iya emang iya. harus tetap dijaga baik banget ya sampai menyinggung perasaan orang, tetap respect lah Iya, gitu sama emang tim. itu jalan terbaik sih, Kak. Maksudnya Mhm. untuk menjaga komunikasi dengan orang, hubungan dengan orang itu penting. Aku sih ngerasain juga hal yang sama. Kita mau ke mana itu gampang juga, misalnya Mhm. kita mau ke Jakarta nih atau kita mau ke Jawa Iya. misalnya, kita padahal yang kita tahu cuma kenal di event aja, tapi gara-gara komunikasi kita baik di sana, kita gampang nginap di tempat dia, dicariin bahkan penginapan Iya, kan. bener bener kan, padahal nih keluarga enggak, ketemu cuma sekali Iya, waktu event kok baik banget ya. heeh, karena kita ngasih Heeh. sesuatu mungkin yang Iya. menurut dia, wah dia baik, dia Mhm. ini, mungkin kayak gitu. Nah, dari Kakak, mungkin Kakak juga mau ngasih tips-tips kayak gimana sih jadi, nge-MC, penyiar, atau presenter gitu tuh kayak gimana tips-tips dari Kakak? Jadi kalau dari, MC, penyiar, presenter kan 3 hal yang berbeda ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan gengs yang ada di rumah nih tertariknya bidang penyiar. Kalau Mhm. penyiar kan kita wajahnya nggak kelihatan, kita cuma didengar melalui suara. Dan kita pun ngomongnya Wah, sama mic, nggak ada yang lihat langsung gitu. Jadi tipsnya adalah ketika kita bicara untuk yang mau jadi announcer, pasti udah nggak asing juga dengan teknik smiling voice. Jadi ngomongnya sambil tersenyum, "Hai kalau muda apa kabar? Bangun dong udah pagi nih." Langsung cus jangan lupa sarapan ya. Kan beda banget dong kalau kita ngomongnya tanpa teknik smiling voice. iya, "Hai kalau muda, udah pagi nih bangun dong, bangun bangun bangun." Langsung pindah langsung frekuensi. "Ini penyanyi ngapain sih baru bangun ya?" ya, Gitu. suara penting berarti ya, Kak? Penting banget. Jadi kayak kita ngomong, ngomong itu harus ada nyawanya juga gitu. Jadi Oke. kita harus ada energi di sana, kita nyapanya dengan ikhlas, dengan tulus tuh sangat berbeda dan pasti nyampe ke pendengar dengan teknik smiling voice itu. Nah, kalau TV ternyata nggak cuma suara nih. TV kita juga dilihat di layar. Ya, Tergantung event-nya, kalau misalkan berita tentu yang elegan, kayak gitu. Suara tidak mungkin smiling voice, kalau acara tegang gitu kan. ya, Oke, kita punya hard news, soft news, kalau hard news pasti sesuaikan dengan ekspresinya. Setelah terjadi kebakaran di Denpasar seperti itu. Jadi tergantung intonasi, ekspresi, dan tergantung program acara di TV tersebut. Nah kalau MC, ini all in one, yang kayak kamu dilihat sama ribuan orang, kamu performance-nya harus bagus, persiapan dress code-nya juga baik, make up-nya juga, dan penguasaan panggung serta kata-kata. Ini hal yang bener-bener ya harus persiapannya matang, Mila. ya, Makanya kadang-kadang ada yang nanya kan, "Kak aku kan juga ada Dwi Talent Management, jadi teman-teman di Public Speaking Bali ini aku jadikan satu komunitas dan
yang tertarik dalam bidang MC dan punya talenta, aku masukin ke talent manajemenku dan aku selalu bilang, "Guys, nanti kalau kamu ada event tolong, skill diasah terus tapi attitude nomor satu. Iya, Attitude itu harus ketemu, harus greeting dulu, ya setelah itu dengarkan dulu IO klien ngomong apa baru kita tanggapi. Jangan merasa kita, wah udah jago nih gitu, kita tetap ada di bawah mereka bayar kita loh, kita harus tetap respect sama mereka, seperti itu. Attitude nomor satu, aku selalu bilang kayak gitu sama teman-teman, harus tetap respect, karena ini kita tentang pelayanan jasa loh. Jadi tidak bisa dirasakan, tidak bisa disentuh tapi bisa dirasakan dengan hati, yang mana yang kerjanya tulus, iya, iya. yang mana yang Enggak, cuma enggak gitu. yang cuman dibayar aja. Iya, kadang-kadang kan, Mbak V minta tolong MC ya budgetnya sekian. Untuk temen-temen yang masih mencari jam terbang ya nggak apa-apa, tapi kadang-kadang ada yang kayak menyepelekan, "Nge-MC lo cuma ngomong doang," kayak gitu loh Mila. Jadi itu yang aku sedih banget, mereka nggak tahu gimana kita preparation-nya kan. Iya, benar benar benar. Klien, "Vera nanti nge-MC pakai baju ijo." Bayangkan itu kita sebulan, 2 minggu, 3 minggu nyari baju ijo biar warnanya sama dengan Permintaan. permintaan. Ijonya tuh harus ijo merek produk itu. Ya Itu satu. ampun. Nanti datangnya meeting, kita lagi menyediakan waktu kan harus Mila. Mhm. Next yang kedua kita harus ada GR, H-1 datang ke panggung kita GR seperti event biasa. Ya ampun. Dan kalau misalkan ada meeting lagi, ada lagi meeting ketiga. Sampai akhirnya hari H, itu kita spare 5 hari waktu kita untuk satu persiapan. event. Iya, makanya itu Ya. butuh waktu dan kesabaran yang ekstra untuk memberikan yang terbaik gitu. Makanya kadang-kadang it's not only about talking gitu loh. Ini juga tentang mood kita gimana. Ya Karena itu ampun, acara ngatur orang. mood juga itu penting ternyata. Ini acara orang tapi kita jadi hostnya, jadi kita jadi tuan rumahnya. Gimana caranya untuk memberikan penampilan terbaik seperti itu. Jadi ya memang harus semua profesi lah kita harus respect, kita harus hargai, dan semua pasti punya proses yang panjang sebelumnya dan persiapan yang matang untuk hasil yang maksimal seperti itu. Penampilan berarti penting. Penting banget. Dulu VV punya pengalaman Mila. Ada meeting, Mhm. GR kan sebelum event, terus aku tuh nggak make up. Jadi zaman-zaman SMA kan kita nggak ngerti kan Iya. sebenarnya apa sih make up. Akhirnya ketemu kliennya shock. Mungkin karena di foto kita make up Iya. kan, cucok kan, tapi ketika ketemu kok ini anak nggak make up yang kayak gembel banget. Tiba-tiba, tau gak sih Mila, H-2 mau event, aku nggak jadi ya pakai MC itu. Jadi gue nggak jadi dipakai jasanya, karena dia kecewa sama waktu kita meeting tanpa make up. Iya. Jadi dari sana tuh aku belajar, oh ternyata kita harus menghargai klien. Klien sudah mempercayakan kita. Ya cuma bedak sama merah pipis sama lipstick udah cukup. Yang penting rapi, make up, wangi, yang nggak perlu pakai baju mahal tapi yang rapi lah, Iya, enak benar. dilihat kayak gitu. Jadi dari sana tuh aku kayak ngasih tahu ke temen-temen di komunitas public speaking Bali juga kan, guys gimana pun harus tetap jaga ya kerapian, karena aku punya pengalaman jelek banget. Aku di cancel gara-gara waktu meeting aku nggak make up terus yang kayak gembel gitu dateng. Oh ya meeting ya sekarang ya gitu. Kayak ini bener gak sih MC-nya? Iya. Jangan-jangan salah masuk nih orangnya gitu kan. Karena yang dia lihat di media sosial mungkin kan beda sama aslinya gitu mungkin. Jadi memang harus tetap jaga ya performance kalian gitu, yang rapi, yang bersih, ya profesionalnya seperti apa gitu. Kalau ini kan kalau Kakak di radio itu kan ada bridging gitu ya. Heeh. Itu gimana? Apa tuh? Kalau bridging itu kan menjembatani satu kata ke kata lain. Jadi dulu aku ingat banget waktu di radio trainer aku kasih, coba deh kamu improve. Kita kasih 3 kata. Contoh kambing, AC, pulpen. Gimana caranya kamu buat sebuah cerita dari 3 kata yang tidak ada kaitannya sama sekali. Kambing, AC, dan pulpen. Akhirnya disuruh buat cerita. Jadi aku langsung mulai gitu kan ceritanya. Guys tau gak sih kemarin tuh aku jalan-jalan ke salah satu kebun yang ada di Tabanan. Aku ngeliat kambingnya ya ampun dia lagi bahagia banget sama anak-anaknya gitu kan. Terus aku tertarik beli satu anak kambing itu. Akhirnya aku beli sampai rumah, ya kambingnya lari ke kamar aku. Terus dia ke kamar aku nyari AC, kayaknya dia lagi kepanasan deh. Ya kan. Terus aku kaget kan, waduh ini kambing ngapain ke kamar aku terus pakai AC. Saking kagetnya itu pulpen yang ada di meja aku tiba-tiba jatuh. Oh my god, itu benar-benar pengalaman yang unpredictable banget gitu. Jadi kayak 3 hal yang gak ada kaitannya tapi ternyata kita bisa jadikan sebuah cerita gitu. Jadi itu yang kayak improvisasi penting banget untuk kita praktekkan ketika
siaran jangan sampai nanti blank gitu kan. Aduh, gimana Kakak nih siaran gitu. pagi apa siang sih? Pagi, aku jam 6 sampai jam 9 pagi. Oke, kita mau kasih tantangan. Kita mau kasih sama mungkin Kakak, kita ngasih 3 kata juga Oke. mungkin. Jadi Kakak silakan bikin bridging-nya gimana. Oke. 3 katanya itu kita coba kecoa Heeh. sama bangun pagi. Oke. Terus lagunya Hanya Rindu Atmes. Hanya rindu. Kecoa, bangun pagi, hanya rindu. Baiklah.